والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diuji dengan ujian-ujian, dan kalau beliau menginginkan, maka kaumnya akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Jibril membawa malaikat penjaga gunung untuk hal itu, tapi ternyata beliau tidak memilih pilihan tersebut, malah beliau berharap agar supaya keluar dari belakang orang-orang yang menentang ini lahir dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bentuknya dari hal yang melipat gandakan pahala, meninggikan derajat. Karena itu dikatakan wada mimma yudha'ifu lahul ujura, itu meninggikan derajat. Nah, itu dikatakan di dalam hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man asyaddun nasi bala'an, siapakah manusia yang paling berat ujiannya, maka beliau menjawab al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kata beliau yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Iya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ujian itu banyak bentuknya ya, banyak bentuknya. Tapi pada hal-hal yang zahir, yang kelihatan, pada fisik, pada perkara-perkara itu kelihatan ujian-ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi itu pernah panas badannya. Iya, para sahabat berkata, ya Rasulullah, badanmu panas. Kata beliau, iya benar, saya panas. Dan panas yang saya rasakan ini 2 kali lipat dari panas orang biasa di antara kalian. Iya. Jadi panas yang menimpa beliau saja itu 2 kali lipat dari panas yang menimpa orang lain. Nah, ini semuanya adalah gemblengan-gemblengan untuk para nabi dan para rasul agar supaya lebih meninggikan derajat mereka dan lebih menguatkan jenjang-jenjang penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian setelah itu dikatakan lakinnahum it'abmaru dawaila ma mukkinu fastada'afu man amana. Ya. Akan tetapi mereka ini yaitu orang-orang musyrikin ini, mereka abmaru menyembunyikan ad-daghain, ya, menyembunyikan berbagai kebencian di dalam hati. Ya, ma mukkinu, tetapi mereka belum dapat kesempatan, belum bisa untuk melampiaskan apa yang ada di dalam hatinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau begitu apa yang mereka lakukan? Jadi mereka betul-betul benci sekali kepada Nabi Muhammad. Di hati mereka itu ingin melampiaskan banyak hal, tapi mereka belum mampu. Maka apa yang mereka lakukan? Fastada'afu man amana. Mereka pun menindas orang-orang yang beriman. Iya. Mereka menindas orang-orang yang beriman. Dan ini tipe ahli batil secara umum. Ahli batil itu dari tipe mereka seperti itu. Kalau kuat menindas yang lemah. Kalau kuat menindas yang lemah. Ya. Karena di rimba yang liar seperti itu, yang kuat memangsa yang lemah. Mereka ini bukan orang-orang yang memiliki akhlak yang tinggi. Karena itu orang-orang yang beriman mereka tindas, orang-orang yang lemah mereka tindas. Ya.
Baik. Maka diberi contoh di sini oleh penulis rahimahullahu taala siapa orang-orang yang ditindas oleh mereka. Kata beliau Ammaran at-Tayyiba ummahu abah umma Bilalin wa Bilalan ad-Dabah. Di antara yang ditindas adalah Ammar at-Tayyib, Ammar yang baik. Itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ya. Beliau disiksa sampai sebagian dari tulang beliau itu lepas. Ya. Tapi beliau teguh di atas keislaman, tidak goyah. Karena itu dibahasakan di sini sebagai at-tayyib. Penulis menyebutnya sebagai orang yang sangat baik. Ummahu, demikian pula ibunya, ibu Ammar, itu Sumayyah bintu Hatib radhiyallahu anha. Iya. Beliau juga ditindas sampai mati. Ya, dan dimaklumi bahwa Sumayyah ini adalah perempuan yang paling pertama mati syahid di dalam sejarah Islam. Perempuan yang paling pertama mati syahid di dalam sejarah Islam. Iya. Jadi dia adalah perempuan yang paling pertama mati syahid dalam sejarah Islam, sekaligus orang yang mati syahid pertama di tengah umat Islam dalam sejarah kaum muslimin. Iya. Jelas ya? Dan ini terdapat ya dari keutamaan para perempuan, bahwa para perempuan itu kadang dengan mempertahankan keimanannya, teguh di atas agamanya, dia bisa memperoleh dari derajat-derajat yang tinggi, mengalahkan banyak dari laki-laki. Ini kemuliaan yang sangat besar Allah pilihkan untuknya. Perempuan yang paling pertama mati syahid dalam Islam, dan di antara para perempuan dia adalah perempuan yang paling pertama mati syahid di tengah para perempuan. Iya. Demikian pula mereka menyiksa ayah Ammar. Ayah dari Ammar yaitu Yasir bin Amir. Yasir bin Amir. Iya. Dan ada sebagian ahli tarikh, ahli sejarah menyebutkan bahwa Bilal juga punya saudara laki-laki yang namanya namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Iya. Jadi dia namanya Abdullah bin Yasir. Nah, itu juga disiksa juga. Baik. Disiksa juga. Jadi disebutkan seperti itu ya di dalam sebagian riwayat tarikh dan di buku-buku hadits. Iya. Dan dimaklumi bahwa semuanya disiksa, semuanya kena siksaan. Adapun Yasir, ayah dari Ammar, meninggal karena besarnya siksaan, dan Sumayyah radhiyallahu anha juga meninggal karena dibunuh oleh Abu Jahal. Ya, la'anakullah, di mana Abu Jahal ini menikam Sumayyah dari kubulnya hingga beliau mati radhiyallahu anha. Dan disebutkan bahwa saudara Ammar, yaitu Abdullah bin Yasir, itu juga meninggal karena beliau dilempar hingga jatuh dalam keadaan mati. Iya. Baik. Nabi SAW melewati mereka semua disiksa. Nabi SAW melewati mereka semua disiksa. Iya. Dan Nabi berkata kepada mereka, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah sorga. Janji untuk kalian adalah sorga. Iya. Maka kesabaran itu adalah sebuah kewajiban di dalam menjalankan agama. Adalah sebuah kewajiban di dalam menjalankan agama. Dan kesabaran itu ujungnya adalah sorga. Bahkan sorga itu didapatkan karena kesabaran. Iya. Karena kesabaran. Baik. Karena itu disebutkan di dalam beberapa tempat di Al-Quranul Karim, seorang itu masuk surga
Dikatakan karena kesabaran kalian, bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Disebabkan karena kesabaran kalian. Disebabkan karena kesabaran kalian. Dan adapun Ammar radhiyallahu taala anhu, dimaklumi ya tentang kisahnya, setelah keluarganya semuanya terbunuh, sisa dia, kalau dia tidak berucap kalimat kekufuran, maka Ammar radhiyallahu taala anhu pasti akan terbunuh juga. Ya sama dengan yang lainnya. Tetapi ternyata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu akhirnya terpaksa untuk berucap kalimat kekufuran, tapi hatinya tenang dengan keimanan. Dan turun ayat khusus tentang Ammar ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ini dari keutamaan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dan dari pujian Allah terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa dan hatinya itu tenang dengan keimanan. Itulah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Jangan dilihat seorang itu pada penampilannya, wah ini semuanya budak-budak, ya, hamba-hamba sahaya. Tapi ternyata budak-budak ini orang-orang yang paling pertama memperoleh kesyahidan di dalam Islam. Dan ternyata budak-budak ini diantara mereka ada yang dipuji keimanannya dalam Al-Quran. Ya, hal yang tidak dipuji dengannya orang-orang yang merdeka. Karena itu kedekatan kepada Allah, ketinggian derajat itu bukan pada penampilan, bukan pada rupa, jasad, nasab, harta, kedudukan, dan apa saja yang dia miliki dari dunia, bukan pada hal itu. Yang meninggikan derajat seseorang adalah keimanan dan ketakwaan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Iya. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan Umayyatun wa minhum jariyatu wa minhum zambaratur rumiyah. Di sebagian cetakan, sebagian riwayat wa minhum zinniratur rumiyah. Ya. Wa minhum zinniratur rumiyatu kadaka ummu ambasin wa ibnatuha wa ibnu fuhairatin fadi sab'atuha. Ya. Berikutnya dari sahabat-sahabat Rasulullah yang ditindas adalah Umayyah. Itu Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf. Ya. Jadi mereka Umayyah ibnu Khalaf ini termasuk orang yang sangat ditindas, sebagaimana Bilal juga ditindas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, baik. Afwan ya, saya ada kekeliruan di sini. Di sini adzabahu ini terkait dengan yang menyiksanya itu siapa? Yang menyiksanya adalah Umayyah ya. Umayyah ini Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf pemilik budak. Jadi dia ini orang kafir Quraisy yang menyiksa. Jadi adzabahu Umayyah itu. Nah, jadi yang menyiksa mereka semua adalah siapa? Umayyah. Baik, berikutnya yang ditindas wa minhum jariyatu. Di antara mereka adalah jariyah. Itu jariyah milik Bani Amr. Iya. Bani Adi. Baik. Dan disebutkan namanya itu adalah Labibah. Ya. Nanti katakan bahwa dia masuk Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iya. Jadi antaranya ada seorang jariyah, seorang budak perempuan milik Bani Amr. Kemudian wa minhum
Dan di antara mereka yang disiksa adalah Zambaratur Rumiyah. Ya, ini berikutnya Zambarah. Ya. Zambarah ini dan ada juga yang membacanya Zannirah. Ada dua riwayat. Zannirah. Iya. Zannirah Ar-Rumiyah. Beliau juga seorang budak perempuan, itu milik Bani Abdiddar. Begitu dia masuk Islam, disebutkan bahwa matanya itu menjadi buta ketika masuk Islam. Maka orang-orang kafir pun ya menimpali hal itu. Mereka katakan, lihatlah, dia ini setelah dia masuk Islam, dia menjadi buta, dibutakan oleh Lata dan Uzza, kata mereka. Setelah itu Allah balikkan lagi penglihatannya, dia sembuh, melihat lagi. Dia sembuh, melihat lagi. Nah, baik. Kemudian kadaka Ummu Ambasin wabnatuha. Demikian pula di antara mereka yang disiksa adalah Ummu Ambas. Ya, Ummu Ambas ini disebutkan seperti itu ya. Dari apa namanya? Hal yang beliau dikenal dengannya. Iya. Jadi hanya disebut Ummu Ambas. Dan disebutkan juga putrinya. Putri beliau. Iya. Sebutkan juga putrinya. Tidak disebut nama mereka berdua. Iya. Ini orang-orang namanya tidak kelihatan. Cuma diterangkan siapa Ummu Ambas dan putrinya. Tetapi yang berharga itu mereka semuanya adalah orang yang pertama masuk Islam. Dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian wabnu Puhairatin tadi sab'atuhum. Berikutnya Ibnu Puhairah. Ya. Ibnu Puhairah itu adalah Amir ibn Puhairah. Iya. Amir bin Puhairah. Maka ini semuanya ada 7. Semuanya ada berapa? Ada 7. Jadi Ummu Bilal, kemudian Jariyah itu tadi, budak perempuan yang milik Bani siapa? Bani Amr. Kemudian yang keempat adalah Zambaratur Rumiyah atau Zinnirah Rumiyah. Yang kelima Ummu Ambas, yang keenam putrinya, dan yang ketujuh Ibnu Puhairah. Semuanya ada berapa? 7. Tadi sab'atuha. Maka ini semuanya ada 7. 7 ini bagaimana? Ibta'aha as-siddiqu thumma a'taq jami'ahum lillahi barra wa sadaq. Akhirnya 7 budak ini semuanya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka semuanya budak dibeli oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu oleh Abu Bakar As-Siddiq dibebaskan, dimerdekakan. Semuanya dimerdekakan karena Allah. Iya. Barra wa sadaq. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah berbuat kebaikan dan betul-betul tulus di dalam hal tersebut. Dan ini dari jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di awal-awal Islam. Jadi ada sahabat-sahabat dari kalangan budak tertindas. Bersamaan dengan itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengeluarkan dari apa yang dia miliki dari hartanya untuk membebaskan mereka. Iya. Baik. Jadi amalan-amalan dan jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq di dalam keislaman itu sangatlah besar, tidak ada yang mengingkarinya. Baik. Jadi ini beberapa pembahasan penulis mengingatkan bagaimana penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di kota Mekah. Jadi masih di awal-awal ya, setelah Nabi itu terang-terangan menyampaikan keislaman. Dan ini masih berlanjut ya, masih berlanjut. Karena penyiksaan kaum musyrikin, gangguan mereka terhadap Nabi dan para sahabat itu tidak berhenti pada seluruh fase Mekah. Karena itulah Nabi SAW diperintah berhijrah kemana?
ke Madinah. Karena hijrah ini itu salah satunya adalah karena gangguannya kaum musyrikin, besarnya permusuhan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik, jadi ini potongannya sedikit dari gangguan-gangguan yang diterima oleh para sahabat. Dan kalau berbicara tentang gangguan-gangguan itu akan datang nanti pembahasan-pembahasan penulis lagi tentang hal tersebut. Ya khususnya di kisah hijrah para sahabat ke Habasyah. Hijrah para sahabat ke Habasyah. Baik. Baik, berikutnya kata penulis rahimahullahu taala dzikru insyiqaqil qamar. Penyebutan terpecahnya bulan. Iya. Dan ini dari kejadian-kejadian dicatat di dalam sejarah di fase Mekah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanda-tanda kenabian. Kita sudah bercerita pada sebagian pertemuan yang telah lalu tentang bagaimana beliau dikuatkan dengan Al-Quranul Karim. Ya, dan ini diantara tanda kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berpecahnya bulan. Berpecahnya bulan. Tidaklah seorang nabi itu diutus kecuali Allah jadikan pada nabi ini tanda-tanda kenabian yang dengannya manusia beriman, membuat hujjah lebih tegak terhadap mereka. Hujjah lebih tegak terhadap mereka. Iya. Dan tanda-tanda kenabian itu banyak sekali ya, tanda-tanda kenabian. Ditulis oleh para ulama buku-buku khusus dalam hal itu. Al-Baihaqi punya kitab namanya Dalailun Nubuwah. Dicetak dalam sekitar 6 atau 7 jilid. Iya. Dan Abu Nuaim juga punya kitab tentang Dalailun Nubuwah. Dan selainnya dari para ulama. Di antara buku yang paling bagus tentang Dalailun Nubuwah adalah buku yang ditulis oleh guru kami, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, As-Sahihul Musnad min Dalailun Nubuwah. Hadits yang sahih tentang dalil-dalil kenabian. Salah satunya beliau terangkan hadits-hadits tentang berpecahnya bulan dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak. Dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak. Baik, di sini penulis sebut ya, di antara kejadian yang terjadi di Mekah. Kata beliau, wa id bagat minhu Quraisyun an yuri ayan arahum insyiqaqal qamari. Ketika orang-orang Quraisy ini melampaui batas, orang-orang Quraisy melampaui batas, maka mereka minta supaya diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayan itu jamak dari ayat. Ayan itu jamak ya dari ayatun. Ayatun mufrad. Jamaknya bisa ayatun, bisa ayun. Ya. Itu diantara bentuk-bentuk jamak di dalam kata ayat. Jadi ingin diperlihatkan tanda-tanda kenabian yang membuktikan bahwa beliau adalah seorang nabi. Dan mereka meminta supaya diperlihatkan bulan itu, ya, bulan itu terpecah. Bulan itu terpecah. Baik. Jadi penduduk Mekah ini meminta kepada Rasulullah SAW supaya diperlihatkan sebuah tanda kebesaran Allah. Mereka minta supaya diperlihatkan bulan itu terpecah. Diperlihatkan bulan itu terpecah. Iya. Baik. Jadi kenapa mereka minta supaya diperlihatkan bulan terpecah? Alasan mereka ini, kalau Nabi Muhammad ini tukang sihir, kalau kita melihatnya terpecah, maka yang lainnya pasti tidak melihatnya. Kan begitu? Masa seluruh orang yang hidup di malam itu melihatnya terpecah? Nah, ini kita nanti akan
mengetahui kedustaan Nabi Muhammad. Jadi itu sangkaannya siapa? Orang-orang Quraisy. Iya. Jadi dianggap bahwa Rasulullah tidak mungkin diberi dari tanda itu. Maka apa yang terjadi? Fasara firqataini, firqatun alat wa firqatun littawdi minhu nazalat. Maka bulan itu pun menjadi dua, terbelah menjadi dua. Satu belahan berada di atas gunung Abi Qabis, dan satu pecahannya lagi di bawah gunung. Ya. Jadi bulannya terpecahnya bukan di malam biasa, di malam purnama. Malam purnama itu bulan kan terlihat sebagian atau terlihat seluruhnya? Terlihat seluruhnya. Jadi semua orang melihatnya, ini bulan seluruhnya. Tiba-tiba terpecah menjadi dua. Satu di atas gunung, satu di bawah gunung. Hilang sebagiannya. Jelas ya? Hilang sebagiannya. Iya. Baik. Kata beliau, wadhalika marrataini bil ijma'i wan nassi wat tawaturis samai. Dan kejadian berpecahnya bulan ini itu terjadi dua kali. Jadi luar biasa ya, bukan cuma satu kali saja. Berapa kali? Dua kali terjadi. Bil ijma', menurut kesepakatan ulama. Dengan nas, ada ayatnya dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terpecah. Ya. Maksudnya dari tanda dekatnya hari kiamat, bulan itu telah apa? Telah terpecah. Itu dari tanda-tanda kecilnya. Sebagaimana Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul, itu tanda kecil dari tanda apa? Hari kiamat. Nah itu kata Nabi SAW, bu'ittu ana wasa'atu kahatain. Saya diutus sebagai seorang Nabi. Saya diutus sebagai seorang Nabi, sedangkan jarak antara saya dan hari kiamat seperti ini. Dia tunjuk, beliau tampakkan antara jari telunjuknya dan jari tengahnya. Sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Jelas ya? Jadi ketika bulan telah terpecah, itu juga dari tanda hari kiamat sudah apa? Sudah dekat. Nah, itu ada jelasnya dalam ayat Al-Quran. Itu dalam hadits mutawatir. Dan itu disepakati, tidak ada yang mengingkarinya. Maka apa yang terjadi? Zadan ladina amanu imana. Orang yang beriman bertambah keimanan. Jadi luar biasa ya. Karena itu keimanannya para sahabat itu tidak ada yang mengalahkannya dari manusia yang datang setelahnya. Coba bayangkan bagaimana pendidikan keimanan itu. Mereka melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka langsung menerima wahyu itu dari Rasulullah SAW. Masuk ke hatinya secara bertahap. Iya. Dan para sahabat Rasulullah SAW itu betul-betul iya, mengetahui kedetailan syariat. Sampai masalah sholat saja, tentang waktu-waktu sholat, turun khusus Jibril mengimami para sahabat di Mekah 2 hari berturut-turut. Jibril di depan, Nabi Muhammad di belakang, para sahabat di belakang Nabi Muhammad. Mengajari mereka waktu-waktu sholat. Ya. Jadi ini semuanya pendidikan terhadap para sahabat. Karena itu mereka bertambah keimanan. Terus orang-orang Quraisy bagaimana? Kata beliau, wali Abi Jahalin bihi tughyana. Adapun Abu Jahal, dia bertambah kesewenang-wenangan. Wa qala da sihrun faja'a as-safru kullun bihi musaddiqun mukirru. Dia berkata itu cuma sihirnya Nabi Muhammad. Ya. Cuma sihirnya Nabi Muhammad. Tapi ternyata datang para musafir, ketika ditanya apakah kalian melihat bulan itu terpecah, kata mereka iya, kami juga melihatnya. Ya semuanya membenarkan dan apa? Mengakui hal tersebut. Jadi itu kisahnya. Jadi mereka tantang Nabi Muhammad supaya memperlihatkan bulan terpecah. Maka Rasulullah minta kepada Allah, bulan itu terpecah. Terpecah benaran. Iya. Kata Abu Jahal, perhatikanlah, sekarang ini kita sedang disihir oleh Nabi Muhammad. Maka kita tunggu orang-orang musafir. Kita lihat nanti kedustaannya. Begitu datang para musafir, ditanya apakah kalian melihat bulan terpecah? Mereka juga berkata kami melihat bulan terpecah. Maka kata Abu Jahal apa? Ya, sungguh kalian ini telah dikuasai oleh sihirnya Nabi Muhammad.
Ya. Jelas ya? Ini pengikut kebatilan. Apapun dari tanda kebenaran, walaupun tanda kebenaran itu sudah sangat jelas sekali, tetap saja dia keras kepala. Sebab dia tidak membangun di atas kejujuran, tidak membangun di atas keikhlasan, tapi yang mereka jadikan pondasi adalah hawa nafsu, kesewenang-wenangan. Kaidahnya kambing walaupun terbang. Nah, itu selalu dia pakai kaidah kambing walaupun apa? Terbang. Antum tahu kaidah kambing walaupun terbang? Ya. Anzun walau tarat, itu bahasa Arab ya. Kambing walaupun terbang. Itu jadi permisalan untuk orang-orang yang keras kepala walaupun sudah jelas masalah. Asal kisahnya ada dua orang bertengkar. Dua orang yang melihat kejauhan ada hitam-hitam begitu. Ya. Orang yang pertama berkata itu adalah az, kambing. Yang satu berkata enggak, itu burung gagak, bukan kambing. Iya, itu gurab kata yang satu ini. Tidak, itu kambing kata yang. Enggak, itu burung gagak. Ribut kalau begini saja. Daripada kita ribut, mari kita ke sana melihat langsung. Iya. Begitu sampai ke sana, dia lihat ternyata hitam-hitam ini terbang. Nah, kata yang bilang burung gagak. Nah, lihat sekarang. Apa saya bilang? Burung gagak kan? Yang bilang kambing? Enggak, itu kambing walaupun terbang. Ya. Ini namanya jurus kambing walaupun terbang. Jadi sulit ya kalau orang jurus kambing walaupun terbang itu, dia lihat tanda-tanda kebenaran pun tidak akan masuk. Bisa berubah pendiriannya apa yang dia yakini. Dan ini nasallallahu alaihi dari kebutaannya. Baik. Jadi selesai di sini penyebutan tentang berpecahnya bulan, dan ini salah satu dari tanda-tanda yang menunjukkan kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini waktu kita masih ada setengah jam ya. Cuman di pasal berikutnya ini ada dua pembahasan penting disebutkan dalam satu pasal oleh penulis. Ya. Dan dua-duanya adalah termasuk tempat-tempat yang patut direnungi dan dicermati di pembahasan sirah. Karena di dalamnya terdapat dari fikih dan hukum-hukum yang sangat berharga sekali. Jadi saya khawatir kalau kita bahas pasal ini, apalagi dia ada lebih 20 bait syair ya untuk dua pembahasan, ini akan memakan waktu yang lama. Mungkin kita akan buru-buru kalau membahasnya. Insyaallah taala untuk pasal ini kita akan kaji di pertemuan yang akan datang.